Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Genjatan senjata antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan musyrikin Quraisy telah memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melirik negeri-negeri lain sambil memikirkan cara berdakwah ke sana. Salah satu cara yang ditempuh Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengirim surat kepada raja-raja, para penguasa negeri-negeri tersebut. Di antara raja-raja yang dikirim surat oleh Nabi adalah Raja Ghassan, Mesir, Abyssinia, Persia, dan Romawi. Tidak satupun dari raja-raja tersebut menyambut dan menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Semuanya menolak dengan cara yang beragam. Ada yang menolak dengan baik dan simpati, dan ada pula yang menolak dengan kasar, seperti yang dilakukan oleh Raja Ghassan. Ia tidak sekedar menolak, bahkan utusan Nabi Muhammad SAW ia bunuh dengan kejam. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Untuk membalas perlakuan Raja Ghassan, Nabi Muhammad SAW menyiapkan 3.000 orang pasukan. Peperangan terjadi di Bun'ah, sebelah utara Jazirah Arab. Pasukan Islam kesulitan menghadapi tentara Raja Ghassan yang dibantu oleh Romawi. Beberapa orang pasukan Muslim gugur sebagai syuhada dalam pertempuran itu. Melihat kenyataan ini, komandan pasukan Khalid bin Walid menarik pasukannya dan kembali ke Madinah. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Pada tahun ke-6 Hijrah, ketika haji telah disyariatkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin berangkat dengan pakaian ihram dan tanpa senjata. Sebelum sampai di Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin tertahan dan tidak boleh masuk Mekah. Sambil menunggu izin untuk masuk ke Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berkemah di sana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin tidak mendapat izin memasuki Mekah, dan akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Perjanjian Hudaybiyah berisi 5 kesepakatan, yaitu 1. Kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. 2. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. 3. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya, pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. 4. Selama 10 tahun dilakukan genjatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Dan yang kelima, tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukannya tanpa mendapat rintangan. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Dengan adanya perjanjian ini, harapan untuk mengambil alih Ka'bah dan menguasai Mekah kembali terbuka. Ada 2 faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk menguasai Mekah. Pertama,
Mekkah adalah pusat keagamaan bangsa Arab. Apabila Mekkah dapat dikuasai, penyebaran Islam ke seluruh jazirah Arab akan dapat dilakukan. Yang kedua, orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar. Dengan dikuasainya Mekkah, kemungkinan besar orang-orang Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad SAW sendiri akan memeluk agama Islam. Dengan Islamnya orang-orang Quraisy, Islam akan mendapat dukungan yang besar. Setahun kemudian, Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin melaksanakan ibadah haji sesuai dengan perjanjian. Dalam kesempatan ini, banyak penduduk Mekkah yang masuk Islam karena melihat kemajuan yang diperoleh oleh penduduk Madinah. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, 2 tahun perjanjian Hudaybiyah berlangsung. Dakwah Islam telah menjangkau seluruh jazirah Arab dan mendapat tanggapan positif. Prestasi ini menurut orang-orang Quraisy dikarenakan adanya perjanjian Hudaybiyah. Oleh karena itu, secara sepihak mereka membatalkan perjanjian tersebut. Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke Mekkah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya memasuki Mekkah, dan berhala-berhala di semua sudut negeri dihancurkan. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW berkhutbah memberikan pengampunan bagi orang-orang Quraisy. Dalam khutbah itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan, siapa yang menyarungkan pedangnya ia akan aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram ia akan aman. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan ia juga akan aman. Setelah khutbah itu, penduduk Mekkah datang berbondong-bondong dan menyatakan diri sebagai muslim. Sejak peristiwa itu, Mekkah berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, keislaman penduduk Mekkah memberikan pengaruh yang sangat besar kepada suku-suku di berbagai pelosok Arab. Oleh karena itu, pada tahun ke-9 dan ke-10 Hijriah atau 630-631 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima berbagai delegasi suku-suku Arab, sehingga tahun itu disebut dengan tahun perutusan. Sejak itu, peperangan antar suku telah berubah menjadi saudara seagama dan persatuan Arab pun terwujud. Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah. Ia mengatur organisasi masyarakat Arab yang telah memeluk Islam. Petugas keamanan dan para da'i dikirim ke daerah-daerah untuk mengajarkan Islam, mengatur peradilan, dan memungut zakat. 2 bulan kemudian, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit, dan pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi, ia wafat di rumah istrinya Aisyah. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Perjalanan Nabi Muhammad SAW mengembangkan agama Islam dari Mekkah ke Madinah, kembali dari Madinah ke Mekkah, dan dari Mekkah kembali lagi ke Madinah demi syiarnya agama Islam yang sama-sama kita anut. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.